Sesampainya di mall, Nadine dan Ara langsung masuk ke dalam salah satu restoran makanan Jepang kesukaan mereka. Mereka mencari tempat yang paling ujung agar enak untuk mengobrol. Mereka berdua terus mengobrol sambil menunggu menu makanan yang mereka pesan itu jadi. Kak Nadine udah izin sama pacarnya belum? Kalau Kak Nadine jalan sama Ara ingin mengorek sedikit informasi tentang Nadine untuk memastikan ucapan kakaknya selama ini. Kepala Nadine menggeleng sambil tersenyum menatap Ara. Maksudnya Kak Nadine belum izin? Tanya Ara kepo. Kakak tidak punya pacar, jawab Nadine tersenyum kecut. Nadine tidak akan pernah memulai hubungan dengan orang baru sebelum dia benar-benar bisa melupakan Ares. Kak Nadine tidak usah sedih. Nanti Ara suruh pacar Ara untuk mengenalkan salah satu temannya kepada kakak. Ucap Ara keceplosan. Maksud Ara teman Ara kak, bukan pacar Ara. Ara langsung panik merevisi ucapannya sendiri. Kamu punya pacar? Apa orang tuamu tahu? Tanya Nadine tersenyum usil. Karena setahu Nadine, Nevan dan Ares tidak pernah mengizinkan Ara untuk pacaran. Tidak kak, tadi Ara cuma salah bicara. Kila Ara gugup. Dia takut Nadine akan mengadukannya kepada ayahnya atau kakaknya. Tapi kalau kakaknya, Ara rasa tidak mungkin karena hubungan Nadine dengan kakaknya itu masih renggang. Kamu backstreet ya? Nadine semakin gencar menggoda Ara. Kak Nadine, renge Ara sambil menutupi wajahnya yang sudah memerah, padam karena malu. Nadine terkekeh melihat tingkah Ara. Tenanglah, kakak tidak akan mengadukanmu, ucap Nadine sambil menepuk-nepuk puncak kepala Ara dengan pelan. Di mall yang sama, Ara sedang menemani Melody berbelanja. Sejak tadi siang, Melody terus merengek minta diantar berbelanja. Sebenarnya Ares males, tapi dia tidak bisa terus-terusan menghindari Melody. Dan kebetulan tadi Melody minta jemput di apartemen temennya dan sekalian mengajaknya ke mall. Sudah belum? Tanya Ares jengah. Sejak tadi wanita itu memilih baju tapi belum ada yang cocok satupun. Menurutmu ini sama ini bagusan mana Hani? Tanya Melody minta pendapat Ares. Bagusan yang hitam, jawab Ares dengan asal. Bukankah lebih bagus yang merah? Membuat Ares menghela nafas sabar. Apa semua perempuan itu sama? Dia minta pendapat, giliran dijawab, dia tetap akan memilih apa yang menurut dia bagus. Iya, bagus yang merah. Bukankah tadi katamu bagus yang hitam? Ingin rasanya Ares mengubur Melody hidup-hidup. Perkara baju aja tidak kelar-kelar. Melody, kamu masih mau belanja tidak? Kalau tidak, lebih baik kita pulang aja. Kesabaran Ares sudah habis. Dari dulu dia memang tidak suka kalau disuruh nemenin wanita berbelanja. Dulu ibunya dan adiknya sering minta diantar belanja, tapi Ares selalu menolaknya. Iya, aku milih yang merah aja. Melody mencebikkan bibirnya dengan sebal. Ares merotasi bola matanya dengan malas. Kalau sudah tahu apa yang dia inginkan, lalu untuk apa tadi dia minta pendapatnya? Melody membawa bajunya ke kasir dan membayarnya. Sebelum pulang, mereka memutuskan untuk makan malam terlebih dahulu. Melody merangkul lengan Ares dan membawanya masuk ke dalam restoran yang sama dengan Ara dan Nadine berada. Tak sengaja netra Melody melihat Ara yang sedang makan berdua entah dengan siapa. Karena posisi duduk orang itu membelakangi mereka. Hani, itu kan Ara. Dengan siapa dia? Tanya Melody. Aku tidak tahu, jawab Ares bohong. Tentu Ares tahu itu siapa, karena tadi Ares sudah bilang kepadanya kalau ingin jalan dengan Nadine. Ayo kita ke sana, kayaknya lebih seru kalau kita makan dengan mereka, ajak Melody. Kita duduk di tempat lain aja, biarkan dia bersama temennya, tolak Ares karena tak ingin membuat Nadine terganggu karena kehadirannya. Namun Melody tidak menghiraukan ucapan Ares.
Dia menarik paksa tangan Ares dan membawanya mendekati Ara. "Hei Ara, boleh kita gabung?" tanya Melody, tiba-tiba membuat Nadine dan Ara kompak menoleh. "Kamu?" kaget Melody. Sedetik kemudian, ekspresi Melody langsung berubah. Dia tersenyum penuh maksud. "Nadine, kamu apa kabar?" tanya Melody basa-basi. "Baik," jawab Nadine kembali fokus menghabiskan makannya. "Syukurlah kalau begitu. Aku ingin memberitahumu kalau aku dan Ares sudah jadian," ucap Melody sengaja. "Diam Melody," tekan Ares. "Biar dia tahu, Hani. Biar dia tidak berharap lagi sama kamu," saut Melody. Netra Melody kembali melihat ke arah Nadine. "Tak lama setelah putus darimu, kita langsung jadian," lanjutnya kembali. Nadine langsung menghentikan gerakan tangannya yang hendak memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba dadanya terasa sakit bak ditusuk 1000 belati. Selama ini dia begitu sulit melupakan Ares, tapi nyatanya pria itu justru asik menjalani hubungan dengan orang lain yang tak lain adalah sahabat Ares sendiri. Apa dulu Ares hanya mencari alibi saja agar putus dengannya, supaya bisa menjalani hubungan dengan sahabatnya itu? Pikir Nadine dalam hati. "Selamat," ucap Nadine dengan senyum yang dipaksakan. Ara melototkan matanya ke arah sang kakak. Gadis itu seolah menyuruh kakaknya untuk membawa Melody pergi. Ares yang tahu tatapan mata adiknya pun langsung membawa paksa Melody pergi dari restoran tersebut. "Ayo kita pulang," paksa Ares. "Tapi Hani, kita kan belum makan," seru Melody yang ditarik paksa oleh Ares. Ara memperhatikan wajah Nadine yang berubah sendu. Dia tahu perasaan Nadine saat ini. "Kak Nadine, are you okay?" tanya Ara. "I'm okay," jawab Nadine. Ara mengangguk, tapi melihat dari raut wajah Nadine, Ara yakin kalau wanita itu sedang tidak baik-baik saja. Setelah selesai makan, Ara dan Nadine memutuskan untuk pulang. Ara mengantarkan Nadine pulang ke rumahnya lebih dulu karena kebetulan dia dijemput oleh sopirnya atas perintah ayahnya. "Terima kasih, kamu hati-hati pulangnya," ucap Nadine ketika sudah sampai di rumahnya. "Iya kak, Ara pulang dulu ya," balas Ara sambil melambaikan tangannya. "Kenapa kita harus pergi dari restoran itu?" kesal Melody ketika sudah berada di dalam mobil. "Aku tidak suka kamu berbicara seperti itu di hadapan Nadine. Tidak perlu kamu kasih tahu, suatu hari nanti Nadine juga akan tahu dengan sendirinya. Karena selama ini Melody selalu memamerkan kebersamaannya di media sosial." "Kenapa kamu tidak suka? Apa kamu masih menyukai Nadine?" tanya Melody penuh selidik. "Kalau aku masih menyukai Nadine, tidak mungkin aku mau menjalani hubungan sama kamu," kilah Ares. "Benarkah?" tanya Melody memastikan. Senyum di bibir Melody langsung terbit. "Maaf Hani, aku hanya takut Nadine akan merebutmu dariku," ucap Melody dengan manja, sambil memeluk lengan Ares yang tidak digunakan untuk menyetir. "Berhenti berpikirlah seperti itu, karena Nadine tak mungkin merebut milik orang lain," tegas Ares. Meskipun Ares sudah lama berpisah dari Nadine, tapi dia tidak suka kalau ada orang yang menjelekkan mantan kekasihnya itu. Karena dia tahu bagaimana sikap Nadine yang sebenarnya. "Kita tidak jadi makan, Hani?" tanya Melody ketika melihat jalan yang mereka lalui menuju ke arah rumahnya. "Tidak, kamu makan di rumah saja," saut Ares dengan datar. "Kamu sudah pulang sayang?" tanya Mama Nadine. "Iya Mam, Nadine habis jalan sama Ara," jawab Nadine sambil menyalami tangan mamahnya. "Ara adiknya Ares. Kok bisa kamu ketemu sama dia?" tanya Mama Nadine heran, karena yang dia tahu selama ini hubungan putrinya dengan Ares sudah berakhir. "Bisa Mam, kan Nadine bekerja di perusahaan orang tuanya," saut Nadine sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa. "Jangan tanya lagi Mam, Nadine juga tidak tahu kalau ternyata perusahaan tempat Nadine bekerja itu milik keluarga Ares," ucap Nadine ketika melihat mamanya yang hendak melemparkan pertanyaan kembali.
Dari awal, Nadine belum cerita kepada orang tuanya kalau dia selama ini bekerja di perusahaan milik keluarga Ares. Mama Nadine menghela nafas pelan, kemudian mendudukkan tubuhnya di sebelah sang putri, sambil memberikan segelas air putih yang tadi sempat dia ambil. Nadine meminum minuman pemberian mamanya. Setelah itu, dia menaruhnya di atas meja. Bagaimana respon mereka ketika tahu kamu bekerja di sana? Mama Nadine khawatir putrinya tidak nyaman bekerja di sana. Mereka masih sama seperti dulu, Mam. Orang tua Ares dan adiknya masih memperlakukan Nadine dengan baik, jawab Nadine. Apa kamu nyaman bekerja di sana? Kalau kamu tidak nyaman, kamu bisa keluar dari sana. Mama sama papa masih mampu kok membiayai hidup kamu, ucap Mama Nadine sambil mengusap bahu putrinya dengan sayang. Nadine menatap mamanya sambil tersenyum, seolah mengisyaratkan kalau dia tuh baik-baik saja saat ini. Mama tidak usah khawatir, Nadine nyaman kok bekerja di sana, ucap Nadine sambil memeluk mamanya dari samping. Menurut Nadine sangat disayangkan kalau harus keluar dari perusahaan itu. Gajinya yang besar membuat semua orang berharap bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ia yang sudah mendapatkan kesempatan itu tidak mungkin akan menyia-nyiakannya. Syukurlah kalau begitu. Sana istirahat, kamu pasti lelah kan seharian beraktivitas, ucap Mama Nadine sambil mengusap surai panjang putrinya. Iya mah, papa di mana? Kok tidak kelihatan? Tanya Nadine sambil nengok ke sana kemari mencari papanya. Papa sudah tidur lebih dulu, katanya lagi tidak enak badan, jawab Mama Nadine. Mama kenapa tidak kasih tahu Nadine? Seru Nadine seraya berdiri dari tempat duduknya, hendak melihat keadaan papanya, tapi keburu dicegah oleh mamanya. Besok aja kalau mau lihat, biarkan papa istirahat dulu, ucap Mama Nadine sambil memegangi lengan putrinya. Iya Ma. Kalau begitu, Nadine ke kamar dulu, ucap Nadine dan pamit. Usai mengantarkan pulang Melody, Ares langsung pulang ke rumahnya dan bergegas naik ke lantai atas menuju ke kamar adiknya. Ceklek, Ares masuk tanpa permisi. Ada apa ke kamar Ara, Kak? Tanya Ara menoleh melihat kakaknya yang masuk ke dalam kamarnya. Ares menghampiri adiknya dan duduk di tepi ranjang. Kamu tadi pulang sama siapa? Tanya Ares basa-basi. Ara dijemput sopir, jawab Ara. Lalu Kak Nadine? Tanya Ares ingin tahu. Tadi Ara antar Kak Nadine dulu ke rumahnya, jawab Ara. Ada apa nih tiba-tiba nanyain Kak Nadine? Tanya Ara. Tidak apa-apa, kakak cuma tanya aja, gila Ares dengan gugup. Apa karena masalah tadi? Tenang aja, kalau masalah itu Kak Nadine baik-baik aja kok. Sepertinya dia sudah move on dari kakak, ucap Ara seraya menatap wajah kakaknya dengan seksama. Ares menghela nafas panjang. Memang apa yang dia harapkan dari wanita itu, sedangkan dulu dirinya lah yang lebih dulu mencampakkannya. Lebih baik sekarang kakak fokus aja sama Kak Melody, tak usah lagi memikirkan Kak Nadine. Karena Ara mau mengenalkan Kak Nadine dengan teman Ara, ucap Ara sengaja ingin memanas-manasi kakaknya. Berhenti mengurusi urusan Kak Nadine, Ara. Biarkan Kak Nadine sendiri yang mencarinya. Seru Ares tidak suka. Meskipun sudah lama berpisah, tapi Ares masih tidak terima melihat mantan kekasihnya itu jalan dengan yang lain. Entahlah, Ares juga bingung dengan perasaannya sendiri. Memangnya kenapa? Orang Kak Nadine-nya aja tidak keberatan kok, tanya Ara mengerutkan dahinya. Pokoknya kalau kakak bilang tidak usah ya tidak usah, saut Ares marah. Kenapa jadi kakak yang marah? Apa karena kakak masih menyukai Kak Nadine? Goda Ara sambil menaik turunkan alisnya. Tidak, gila Ares sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Nanti giliran Kak Nadine-nya digondol pria lain baru nangis, cibir Ara. Ares tak lagi menanggapi ucapan adiknya. Dia berdiri dan melenggang pergi meninggalkan kamar sang adik. Sedangkan di dalam kamar, Ara tertawa cekikikan karena berhasil menggoda kakaknya. Keesokan harinya, Nadine berangkat ke kantor seperti biasanya.
Dia masuk ke dalam ruangan Ares seolah kemarin tidak terjadi sesuatu. 15 menit lagi meeting akan segera dimulai tuan, ucap Nadine memberitahu Ares. Sejak tadi Ares memperhatikan Nadine yang nampak biasa saja, seolah tidak terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Ternyata ucapan adiknya benar, mungkin Nadine memang sudah benar-benar move on darinya. Baiklah, kau siapkan saja berkas-berkasnya, sahut Ares sambil terus menatap Nadine. Baik tuan, ucap Nadine salah tingkah karena terus diperhatikan oleh Ares. Nadine buru-buru keluar dari ruangan Ares untuk menghindari tatapannya. Dia masih menggemaskan seperti dulu. Gumam Ares menatap kepergian Nadine dari ruangannya. Meeting akan segera dimulai. Ares keluar dari ruangannya dan melangkahkan kakinya menuju ke ruangan meeting. Ceklek. Kedatangan Ares mengalihkan perhatian mereka semua. Selamat pagi tuan, sapa semua peserta rapat. Pagi, sahut Ares datar dan mendudukkan tubuhnya di kursi. Silahkan mulai acara meetingnya, Tita Ares. Lalu satu persatu peserta rapat maju ke depan memaparkan hasil kerjanya selama ini. Bagaimana tuan? Ubah strateginya. Kalian buat promo semenarik mungkin agar produk baru yang akan kita luncurkan nanti bisa laku keras di pasaran, ucap Ares. Baik tuan, sahut mereka dengan patuh. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya meeting pun selesai. Ares kembali ke dalam ruangannya dan diikuti oleh Nadine di belakangnya. Masuk ke ruangannya, Ares dibuat kaget oleh kehadiran Melody yang sudah duduk di dalam ruangannya. Ares tidak tahu siapa yang memberitahu wanita itu kalau dirinya sudah mengambil alih perusahaan ayahnya. Melody, kaget Ares. Tidak usah kaget, Hani. Aku bisa ada di sini karena diberitahu oleh ibumu, ucap Melody sambil menatap ke arah Nadine dengan sinis. Sebelum ke kantornya Ares, Melody lebih dulu datang ke mansion di Askara. Akan tetapi Anika, ibu Ares mengatakan kalau Ares sedang bekerja di perusahaan ayahnya. Apa karena dia? Makanya kamu tidak memberitahuku, Hani, tanya Melody sambil menunjuk Nadine menggunakan dagunya. Karena tidak ingin terlibat dengan urusan mereka berdua, akhirnya Nadine memilih untuk pamit dari ruangan Ares. Maaf, saya keluar dulu, pamit Nadine. Belum sempat Ares menyaut, Nadine sudah lebih dulu keluar dari ruangannya. Ini tidak ada urusannya dengan Nadine. Aku sengaja tidak memberitahumu karena menurutku itu bukan urusanmu, ucap Ares sambil duduk di kursi kebesarannya. Tentu ini menjadi urusanku. Aku ini kekasihmu, Hani. Jadi sudah seharusnya kita saling terbuka satu sama lain, cetus Melody. Ares merotasi bola matanya jengnya. Bukan tanpa alasan Ares tidak memberitahu Melody. Pasalnya, kalau diberitahu, pasti wanita itu akan terus-terusan datang ke kantor untuk menemuinya. Dan hal itu akan membuat pekerjaannya terganggu. Bersambung.